Ini part ke-36 membaca buku Alibaba halaman ke-263. Bab 6. Legislasi dagang dan inovasi pengawasan regulatif oleh publik. Kita semua menyadari suatu jenis peradaban komersial baru mengingat perkembangan cepat tiga aspek dalam internet, yaitu e-commerce, dagang e-goods, dan e-rules. Untuk menumbuhkan jenis baru perdagangan ini dalam cara yang utuh dan berkelanjutan, penting untuk menstandarisasi regulasi industri tersebut. Undang-undang dan regulasi Tiongkok yang ada tidak bisa mengikuti perubahan berkecepatan tinggi di internet. Ini artinya kita membutuhkan sebuah struktur baru yang bisa disebut aturan-aturan internet yang berfungsi sebagai sebuah pendukung. Undang-undang dan regulasi yang berlaku di Tiongkok berasal dari era industri skala besar dan dalam periode ekonomi terencana khas Tiongkok yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan milik negara. Terdapat kesenjangan generasi yang sangat jelas antara undang-undang era itu dan undang-undang modern yang dikehendaki sebuah era yang didasarkan pada IC, internet, dan data besar. Sementara itu, bahasa hukum yang ada didasarkan pada perekonomian maju Amerika Serikat dan Eropa. Sekali lagi jelas terdapat jurang lebar antara hukum semacam itu dengan ekonomi, masyarakat, kebudayaan, dan sejarah suatu negara seperti Tiongkok yang memiliki keunggulan karena berkembang belakangan tetapi tetap tidak memiliki tingkat pembangunan tertentu. Sistem regulasi platform Alibaba Group terus mengalami peningkatan inovatif. Dalam hal ini, ia bisa memberikan pelajaran berguna bagi aspek-aspek regulasi era baru. Sebuah sistem regulasi pintar. Internet sudah ada lebih dari 40 tahun. Pada mulanya, fungsi utama internet adalah sebagai alat sina. Misalnya dirancang untuk penyebaran informasi, sedangkan Tencent adalah alat komunikasi. 360 adalah alat untuk memastikan keamanan, Baidu adalah alat mesin pencarian, dan sebagainya. Seiring perkembangan internet, jaringan itu sendiri mulai mengenakan atribut-atribut sosial yang menjadi sebuah ruang di mana orang hidup dan tumbuh. Pembentukan kondisi sosial harus memenuhi dua syarat. Pertama adalah orang yang ada di dalam sebuah ruang lingkungan tertentu. Kedua, orang tidak terisolasi dalam ruang lingkungan tersebut. Bahkan, interaksi timbal balik di antara mereka membentuk saling keterkaitan dan hubungan yang cukup stabil. Di Alibaba Group, atribut-atribut internet memiliki dua karakteristik tersendiri. Yang pertama berkaitan dengan level material segala sesuatu dalam masyarakat virtual Ali, yakni aktivitas komersial dan transfer uang, di samping level mental, yakni orang saling berkomunikasi. Yang kedua berkaitan dengan cara Ali memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen sosial, atau orang bisa mengatakan tata kelola dalam masyarakat virtual tersebut. Misalnya, Ali bertanggung jawab atas keamanan akun, atas penyediaan alat-alat, dan atas perumusan peraturan dan regulasi. Berdasarkan dua karakter di atas, kesulitan terbesar yang dihadapi Alibaba berkaitan dengan pelaksanaan regulasi keamanan. Mengingat kebutuhan untuk menstandarkan peraturan dan regulasi, Alibaba membentuk Departemen Keamanan Informasi. Departemen ini bertanggung jawab untuk menguji bersama-sama seluruh aspek keamanan platform perdagangan Taobao yang meliputi langkah memastikan keamanan informasi, memastikan agar pedagang daring dan produk-produk daring adalah autentik dan terpercaya, dan memastikan keamanan konsumen. Departemen Keamanan Informasi sudah bertahun-tahun menyatukan usaha-usaha berbagai departemen berbeda sehubungan dengan sistem-sistem yang mengatur transaksi di internet. Departemen itu berbeda dari Departemen Teknologi Informasi dan juga berbeda dari Departemen Perumusan Peraturan Internet. Departemen Keamanan Informasi yang mencakup banyak sekali topik termasuk produk-produk virtual dan produk-produk real, dan ada pertimbangan informasi, logistik, dan transaksi, serta ada perusahaan dan perorangan. Gambar 6.1 mengilustrasikan kerangka fungsi Departemen Keamanan Informasi Ali. Untuk mencapai harmoni di antara platform-platform yang berada di bawah yurisdikasi
Diksinya, Departemen Keamanan Informasi menggunakan pendekatan-pendekatan inovatif untuk mengubah metode-metode manajemen dunia nyata tertentu menjadi metode-metode yang diinternetkan. Ia menerapkan metode luring pada prosedur daring untuk membentuk serangkaian model manajemen yang unik. Ali menempatkan semua itu ke dalam 3 kategori utama yang disebutnya 3 lini utama pertahanan kerangka keamanan Ali. Lini pertama, pertahanan melindungi keamanan akun. Departemen Keamanan Informasi menggunakan 3 langkah pokok untuk memastikan keamanan akun. Pertama, ketika para vendor membuka sebuah toko, mereka harus mengesahkan identitas. Sistem pengesahan identitas ini terhubung langsung dengan Biro Keamanan Publik Pemerintah Tiongkok dan sistem informasi penduduknya. Kedua, sistem itu disinkronkan dan dicek apakah data yang diberikan vendor valid atau tidak. Kedua, para vendor harus menggunakan sertifikat identitas tercatat untuk membuka rekening kartu kredit di bank. Dengan mengirimkan uang ke rekening, Ali menginformasikan apakah rekening itu benar-benar milik vendor yang dimaksud atau bukan. Ketiga, vendor harus difoto dengan memperlihatkan kartu identifikasinya sehingga informasi bisa dicek dan dikonfirmasi. Langkah-langkah ini digunakan untuk mengonfirmasi informasi akun vendor dan nama sesungguhnya serta integritas vendor. Sistem sertifikasi identitas Alipay. Sertifikasi identitas dalam sebuah lingkungan virtual adalah tantangan bagi kemampuan berbasis kecerdasan sistem manajemen. Jika Anda tidak melakukan sertifikasi identitas, akan sulit mengontrol risiko platform. Dalam melakukan sertifikasi identitas, Anda akan menghadapi segala macam penolakan. Misalnya pada tahun 2010, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Republik Rakyat Tiongkok menegaskan bahwa setiap orang yang ingin mengawali situs web harus datang sendiri dan mengikuti prosedur dan difoto. Ini mengundang keengganan cukup besar orang-orang yang bertanggung jawab atas situs web untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka. Dihadang dilema ini, Alipay menawarkan sebuah solusi kreatif. Alipay melakukan tes identitas seseorang yang bersertifikat dengan mengirim uang ke rekeningnya. Solusi cemerlang ini menyelesaikan persoalan dan pada saat yang sama mengurangi beban orang yang disertifikasi sebanyak mungkin. Penanganan masalah tersebut oleh Alipay juga memperlihatkan cara berpikir yang terbuka dan kreatif, yakni menyelesaikan permasalahan melalui saluran yang ada. Dalam hal ini, jaringan bank yang sangat luas. Alipay mengubah yang maya menjadi nyata dan mengubah yang dimiliki orang lain, yakni konfirmasi sebuah bank menjadi yang aku miliki. Lini kedua, pertahanan, melindungi keamanan produk. Saat ini Taobao mencakup lebih dari 800 juta penduduk. Produk daring. Di antara produk itu tak kurang adalah barang-barang ilegal, terlarang, terbatas, dan palsu. Oleh karena itu, dilema lain yang akan segera menghadang Departemen Keamanan Informasi adalah bagaimana memastikan pengawasan regulasi efektif atas semua produk tersebut. Berkenaan dengan barang-barang ilegal, terlarang, dan terbatas, Departemen Keamanan Informasi mulanya membagi barang-barang tersebut ke dalam beberapa kategori dengan mengacu pada hukum Tiongkok dan ketentuan konvensi internasional. Departemen Keamanan Informasi menghitung bahwa lebih dari 42.000 barang yang ada di platformnya saat ini adalah ilegal, terlarang, atau terbatas. Lebih dari itu, Departemen memperkirakan bahwa angka itu akan naik seiring waktu dan bukannya turun. Untuk mengatasi permasalahan ini, Departemen Keamanan Informasi bekerjasama dengan Sistem Keamanan Publik di Tiongkok, termasuk Departemen Keamanan Internet, Departemen Keamanan Makanan, Departemen Anti Publikasi Ilegal, dan sebagainya. Ia menyinkronkan kategori-kategori perilaku daring dan luring yang didefinisikan sebagai pelanggaran undang-undang dan regulasi. Sehubungan dengan barang-barang tiruan, strategi utama Departemen Keamanan Informasi bisa dirangkum sebagai perlindungan plus pemeliharaan hak-hak dan kepentingan yang sah plus mendukung dan membantu. Kategori mendukung dan membantu bisa dilihat dalam hal-hal seperti pendidikan vendor, penyediaan sumber daya resmi bagi pembeli untuk para pembuat orisinal barang, kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Industri untuk membuka saluran bagi pendaftaran hak cipta pada sebuah basis preferensial, dan seterusnya. Berkenaan dan
perdagangan palsu dan barang tiruan kadang-kadang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang tidak. Untuk melakukan itu, di satu pihak Ali menggunakan sistem basis data masifnya dan menerapkan sistem penelitian dan pengembangannya untuk mengembangkan sebuah sistem pembedaan berbasis kecerdasan. Sekitar 99% barang bisa diperiksa dengan sistem ini dan dikenali secara akurat. Jika mesin itu menemukan persoalan dan sistem tidak bisa memastikan keaslian, perintah diserahkan kepada perintah tenaga kerja manusia dan yang melakukan pembedaan final adalah manusia. Di lain pihak, Ali bekerja sama dengan para pembuat barang autentik yang memberitahukan kepada Ali serangkaian produk-produk autentik mereka. Ali memasukkan informasi ini ke dalam sistem pembedaan berbasis kecerdasan. Tentu saja, memerangi produk-produk tiruan adalah pertempuran yang tak henti bagi Ali. Bukan saja Ali harus melakukan usaha, tetapi pemerintah dan publik juga harus bekerja sama dalam usaha tersebut. Louis Vuitton dan Coach bergabung dengan Taobao untuk memerangi perilaku pemalsuan. Pada tanggal 11 Oktober 2013, platform Taobao dan Louis Vuitton mengumumkan penandatanganan sebuah memorandum persetujuan di Paris. Di bawah persetujuan ini, kedua belah pihak menetapkan mekanisme kerjasama proaktif untuk bersama-sama melindungi kekayaan intelektual dan memerangi perilaku pemalsuan di platform penjualan Taobao. Bahkan mulai tahun 2010, Taobao sudah menyelenggarakan pertemuan berkala rutin dengan Louis Vuitton untuk melakukan serangkaian langkah kerjasama untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memerangi pembajakan. Pada tahun 2013, Taobao melangkah lebih jauh dalam bekerja sama dengan Departemen Keamanan Publik mengenai masalah ini, mengawali serangkaian tindakan dalam masalah ini untuk menghukum sekelompok barang tiruan. Tak lama setelah itu, Coach, sebuah merek perancang aksesoris mewah, menandatangani sebuah memorandum persetujuan dengan Taobao di New York yang memperbarui perjanjian yang tanda tangani sebelumnya pada tahun 2011. Tujuannya adalah mempererat kerjasama anti pemalsuan dan bekerjasama Taobao dalam membasmi penjualan barang tiruan di Taobao dan pelanggaran hak kekayaan intelektual Coach. Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen. Melindungi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah target penting masalah regulasi. Subjek ini meliputi banyak hal, mulai dari komoditas produk hingga nama toko sampai ilustrasi film dan sebagainya. Tidak jelas apakah terjadi pelanggaran atau tidak karena ada kadar kesulitan tertentu dalam membedakan yang asli dari yang palsu. Karena itulah Alibaba Group menyusun sebuah sintesis peraturan dan regulasi yang menggabungkan seluruh bagian hak-hak kekayaan intelektual yang bersangkut paut dengan hal-hal material yang menyertakan hal-hal yang dimana internet masih belum memiliki ketentuan hukum serta menyertakan seperangkat penuh mekanisme bagi pelaksanaan tindakan hukum. Gambar 6.2 menunjukkan peraturan Alibaba bagi hukuman terhadap praktik-praktik penjualan curang. Lini ketiga, pertahanan, melindungi keamanan transaksi. Seperti di dunia nyata, fenomena ilegal seperti penipuan, pemerasan, dan pencurian tidak bisa sepenuhnya dihindari di dunia maya. Demi menjaga perilaku semacam itu tidak bertambah buruk, Departemen Keamanan Informasi mulanya membagi semua jenis perilaku semacam itu ke dalam berbagai kategori dan menganalisis sifat-sifat yang mencirikan masing-masing perilaku. Departemen menyusun berbagai model menggunakan data besar melalui sistem kemampuan kecerdasan. Departemen melakukan pembarisan dan pemeriksaan langsung tanpa putus. Bentuk lain perilaku kriminal khas internet terjadi ketika seseorang yang dicurigai melakukan sesuatu kejahatan menyampaikan undangan dari jaringan luar yang kemudian disebarkan di Taobao untuk melakukan kejahatan. Jenis aktivitas ini pada umumnya terkonsentrasi pada produk-produk virtual, non-material, program permainan, dan sebagainya. Untuk memerangi perilaku kriminal jenis ini, Departemen Keamanan
informasi bermaksud menjalin hubungan kerjasama jangka panjang dengan jaringan-jaringan eksternal untuk menyintesis dan mengorganisasi informasi dari seluruh jaringan, dan dengan demikian menggunakan semua lini untuk menyerang. Sistem deposito keamanan. Peraturan dan regulasi Taobao menetapkan bahwa para perdagangan yang beroperasi di pasar Taobao harus memiliki sertifikat emas Tao. Sertifikat emas ini merupakan sebuah deposit keamanan yang digunakan untuk memastikan agar pedagang beroperasi sesuai dengan peraturan dan regulasi Taobao. Ketika seorang pedagang melanggar aturan menurut perjanjian layanan yang ditandatanganinya dengan Taobao maupun menurut peraturan dan regulasi lain yang relevan, pedagang itu harus membayar denda sesuai persetujuan kepada Taobao dan kepada konsumen. Hal ini dilakukan dengan melindungi secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan konsumen serta memelihara kepercayaan publik pada dagang L. Departemen Keamanan Informasi adalah inti kontrol regulasi Alibaba Group atas platformnya. Misinya adalah menjaga dan melindungi kekayaan Alibaba, yakni kemakmuran dan kesuksesan dalam cara yang stabil dan tertib. Hal tersebut dilakukan melalui langkah-langkah regulatif berbasis kecerdasan, yakni 3 lini pertahanan kerangka keamanan Alibaba di atas. Udah, itu saja dulu. Besok kita akan sambung evaluasi dan sistem indeks Taobao halaman ke 273. Sekian, bye-bye.